Halo Sobat Ngomin. Tadi aku sudah bikin konten yang membahas pertandingan tadi malam secara global, bukan global, secara general. Nah, itu tentang komentar-komentar dan sebagainya, kontroversi yang terjadi di dalam lapangan, yang terjadi di luar lapangan. Nah, kali ini aku mau bahas jalannya pertandingan itu sendiri dari sisi teknis. Nah, aku ingin tahu apakah kawan-kawan suka dengan konten seperti ini yang membahas lebih dalam soal teknis jalannya pertandingan, performa masing-masing pemain, dan tentu saja rating masing-masing pemain dari Ngomin. Oke, yang pertama kita bahas pertandingan ya. Sebenarnya di babak pertama bisa dikatakan sorry banget, kemarin aku kan sebenarnya telat, jadi sampai golnya Lautaro itu aku nggak lihat. Tapi setelah itu tentu saja aku nonton extended highlightnya. Oh, dari sana aku bisa simpulkan bahwa memang di babak pertama walaupun Inter bisa menguasai pertandingan ya, terbukti dengan possession yang 60%. Ini aku liatin. Nah, di babak pertama, ini khusus babak pertama saja ya, Inter menguasai 60% penguasaan bola, tapi ternyata hanya ada satu shot on target, yaitu golnya Lautaro Martinez, yang by the way ini gol yang berasal dari serangan Inter yang khas direct football. Serangan dilakukan dengan cepat, bola ke arah Thuram dengan satu sentuhan memberikan bola ke arah Mkhitaryan. Kemudian si Lautaro udah sibuk sendiri, dia cari posisi, terus Mkhitaryan meneruskan bola ke arah Lautaro dan boom, gol. Nah, satu yang ingin aku catat dari gol ini, gol yang dilakukan oleh Lautaro Martinez ini, walaupun itu gol, tapi di sini aku ngelihat ya memang Lautaro ini finishingnya masih kurang. Kenapa aku bilang begitu? Karena kalau kawan-kawan ingat, aku dulu sekali pernah bilang bahwa salah satu metode untuk latihan shooting itu adalah gawang itu diisi penutup, cuman diisi lubang itu di pojok-pojoknya saja, kanan atas, kiri atas, kanan bawah, kiri atas. Nah, sedangkan Lautaro kemarin itu nendang dia lurus saja. Kalau saja itu kipernya lebih cepat, refleksnya lebih cepat, itu bisa ditangkap. Maksudnya ku adalah Lautaro tidak melakukan shooting ke arah pojok banget. Dan ini juga terjadi dalam penalti yang kemarin gagal itu, lawan apa sih? Lawan Bolonya kalau nggak salah. Ya bener, lawan Bolonya. Penalti dia tidak ke arah pojok, sehingga ya coba kalau itu ke pojok, walaupun kiper itu benar dia nebak arahnya, itu masih ada kemungkinan itu tidak bisa ditepis. Nah, begitu juga dengan yang kemarin. Nah, ini menurutku hal yang benar-benar perlu diperbaiki oleh Lautaro Martinez. But still, kalau kawan-kawan tanya menurut Ngomin siapa man of the match di pertandingan kemarin, tanpa keraguan aku akan jawab Lautaro Martinez, walaupun dengan tidak mengecilkan arti pemain-pemain yang lain ya. Kalau kita lihat sekilas di sini dari SofaScore, Jan Sommer 6,8, ini aku tidak setuju, tapi di sini yang paling gede nilainya adalah Hakan Calhanoglu. Nanti kita bahas. Dari jalannya pertandingan secara umum ya, kalau kita lihat di sini average position itu Inter masih berusaha mempertahankan shape-nya, yaitu 3-5-2. Perkecualian ada di Dumfries, karena biasanya Dumfries ini selalu dia agak di depan, tapi kemarin entah kenapa Dumfries tidak banyak melakukan penetrasi ke arah gawang lawan. Dan secara umum aku harus bilang Dumfries mainnya nggak terlalu bagus, apalagi di babak pertama kan dia agak kena, ada benturan gitu dan kelihatan agak kesakitan, sehingga akhirnya babak kedua ya dia digantikan oleh Darmian. Pokoknya kemarin itu sangat tidak maksimal penampilan Dumfries. Dan seperti yang aku bilang, trio lini tengah kita ini berbanding terbalik. Ketika lawan Genoa, trio lini tengah kita ketiganya underperform. Tapi kemarin itu ketiganya main bagus. Nah, masalahnya di mana? Menurutku ada dua. Satu, kedua back sayap kita itu underperform. Itu sangat mencolok, terutama si Dumfries ya.
Yang kedua, sepertiga di daerah sepertiga akhir pertandingan atau kalau istilahnya di bahasa Inggris the final third. Kalau kawan-kawan bagi lapangan jadi tiga ya, belakang, tengah, depan. Nah, ketika bola memasuki area depan, terlalu banyak terjadi kesalahan. Salah umpan, salah trapping. Trapping itu maksudnya first touch itu loh, ketika diberi umpan, sentuhan pertama itu maksudnya trapping. Trapping itu kan nggak mesti bola itu lengket, tapi bagaimana caranya melakukan first touch atau trapping itu ke arah yang memudahkan, entah mau ngumpan, entah mau dribble. Misalnya kalau kita di sini ada orang dari sini musuhnya kan, kita trappingnya ke arah sana, walaupun itu jauh mental bolanya, tapi ini kan sekaligus melewati pemain lawan. Nah, hal ini banyak sekali terjadi kesalahan kemarin. Passing-passing yang harusnya makanya di babak pertama kelihatan banget. Makanya tidak banyak ada tembakan ke arah target karena Inter menguasai jalan pertandingan. Dari trio ini bagus sekali tic-tacnya segitiga, passingnya itu passing segitiga, maksudnya yang tak 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 kayak gitu tuh. Begitu di depan, aduh salah atau bisa direbut. Kemarin misalnya ada, tapi ini bukan masalah passing. Thuram melakukan solo run, wah kencang sekali dari lapangan tengah agak belakang. Belok dikit-dikit nggak bisa dikejar, tapi begitu sampai di dekat kotak penalti langsung dihajar. Slidingnya bagus sekali. Kalau nggak salah si Duda itu yang sliding. Kalau salah tolong di apa namanya, di koreksi. Nah, yang pertama kenapa itu bisa terjadi, bisa di sliding dengan cukup mudah? Yang pertama, Thuram sudah mulai kehabisan stamina karena dia sprint panjang itu kan capek. Yang kedua, temen-temennya terlambat memberikan dukungan. Jadi ibaratnya ya masih ketinggalan di belakang sehingga dia mau ngumpan nggak bisa. Itu salah satu. Kemudian kesalahan lain yang beberapa kali aku lihat itu terjadi adalah Inter somehow ketika sudah mencetak gol, sudah 1-0, seolah-olah Inter terlalu ingin mainnya stylish, kayak biar cantik, malah melupakan basic. Padahal mestinya ya tetap back to basic, apalagi Itali gitu loh. Misalnya nih yang kemana aku agak kesel ketika Barella dikasih umpan, tahu-tahu bolanya dilangkahin karena dia menganggap Lautaro tepat ada di belakangnya itu bisa dihajar. Tahu-tahu Lautaro juga sudah maju sehingga bola itu tuk nggak ada yang ngambil. Padahal coba kalau Barella itu ambil, kontrol bola, kemudian lihat siapa yang bisa dikasih umpan, itu mungkin jalannya akan beda. Itu yang pertama. Yang kedua lagi yang aku ingat adalah ketika Thuram melakukan flick, bolanya dipakai tumit ke arah dalam. Itu terjadinya di dalam kotak penalti, tapi di flick ke arah depan, akhirnya ya sama, nggak ada teman. Padahal kalau saja bola itu dia umpan ke arah si Dumfries kan tepat ada di depannya. Dumfries kan bisa melihat apakah bola dia mau crossing kemudian atau dikasih umpan mendatar atau umpan tarik. Tapi dia malah ngeflick gitu. Nah, ini aku bilang ketika unggul Inter kayak ayo coba-coba yang asik, yang keren. Semoga ini bisa diperbaiki. Makanya kemarin ada yang komentar, wah ini pada saat unggul santai-santai, pada saat kebobolan panik. Aku ngelihat itu memang terjadi. Terutama paniknya itu kelihatan ketika sudah mulai menit 80-an itu. Ketika Thuram sudah diganti, Arnautovic masuk, Alexis Sanchez masuk. Ini kayak Inter cuma punya satu striker. Alexis mainnya jelek, Arnautovic nggak terlalu jelek, tapi Bantu gitu sial, kayak nggak hokinya itu. Kalau hoki terus antitesis dari hoki itu Bantu kalau di bahasa Bali, aku lupa kalau di ya sial gitu. Masa Arnautovic pertama dia bikin kita kebobolan, walaupun tadi aku sudah bahas itu harusnya pelanggaran. Yang kedua, dia melakukan penyelamatan maha penting untuk Verona. Itu bola sudah tinggal dicelup masuk ke gol, tahu-tahu kena pahanya dia mental keluar gawang. Si Arnautovicnya masuk ke gawang. Dan yang ketiga ya tentu saja yang nyundulnya itu nggak kena bola itu. Piye toh? Apa masalahnya sih? Nah, tapi di luar dari itu aku menganggap Arnautovic mainnya decent. Decent itu artinya ya standar, nggak jelek tapi nggak bagus juga. Nah, itu secara kurang lebih jalannya pertandingan. Nah, sekarang aku mau kasih
apa ya, evaluasi. Wih gila, kayak pelatih aja ngasih evaluasi. Nah ini kan evaluasi ala layar kaca. Kita kasih rating masing-masing pemain. Yang pertama, Jan Sommer. Jeng jeng. Jan Sommer sebenarnya tidak banyak yang apa ya, penyelamatan, tapi ada satu bahkan dua penyelamatan sangat penting yang terjadi di babak pertama. Satu tuh tendangan dari, kalau nggak salah Ngonge kayaknya, yang tendangannya deket banget tapi dia bisa halau dengan kakinya. Itu dari jarak paling cuma berapa, 5 meter paling, mungkin kurang. Dan kemudian yang sundulannya Jurik yang dia tepat di hadapannya dia, apa, tepat bisa ditangkap. Itu nggak ada mentalnya, karena itu kalau mental itu bahaya, bisa diceplosin lagi. So Sommer walaupun cuma 2 penyelamatan, tapi 2 penyelamatan ini sangat penting dan dua-duanya berasal dari dilakukan di dalam kotak penalti. 6,8 menurutku, karena 2 penyelamatan itu dia sangat layak dikasih nilai 7. Jadi SofaScore kasih dia 6,8, aku kasih dia 7. Kemudian Bastoni lagi-lagi ini mengingatkan percakapanku di ini ya, di grup ya. Siapa yang ngomong? Kayaknya Asis. Ya betul, bro Asis bilang bahwa ya kalau waktu itu kita ngomong bahwa si Asis ini si Bastoni ini mau dibeli oleh Real Madrid. Dan dibilang ya udah kalau mau beli nggak apa. Karena terus terang saja, dan aku setuju ini, Bastoni ini dari segi menyerang jelas sangat luar biasa. Umpan-umpan lambung dia sangat-sangat kece badai. Tapi secara defensif terlalu standar. Bahkan kalau kita nilai ya, ada Pavard, ada Acerbi, ada Bastoni. Kalau kita melihat kemampuan bertahan saja, Bastoni yang paling jelek. Bukannya aku bilang dia jelek, tapi paling jelek di antara yang bertiga itu. Nah, rasanya bukan kebetulan juga gol kita itu berasal dari sisi kiri. So begitu. Nah, kemudian di sini dikasih nilai dia 7,2 ya. Kalau menurutku 7,2 mungkin ya 7 lah, 7,0. Karena kontribusi dia tidak terlalu signifikan, kemudian kita kebobolan juga dari sisi dia. So 7 rasanya sebuah nilai yang sangat layak. Acerbi sepanjang pertandingan dia main bagus. Ini ada komentar yang menarik tentang penampilan Acerbi dari mana ya? Oh nggak ada, sorry. Pokoknya aku sempat baca bahwa sepanjang pertandingan dia tampil bagus, bahkan dia hampir assist ke Arnautovic itu, yang dia nyundul angin gara-gara merem si Arnautovic itu. Tapi satu kesalahan dia berbuah gol, yaitu golnya si Thomas Henry. Dia tidak melakukan marking terhadap Henry dengan baik, sehingga dia bisa disalip dan akhirnya gol. Itu aja satu kesalahan dia selama pertandingan. Selebihnya menurutku Acerbi bermain sangat bagus. Apakah layak diberi 6,6? Menurutku no. At least 7 mestinya dapat. Pavard, nah ini yang aku bilang, Bisek mau menggeser Pavard masih belum bisa. Minimal 1 atau 2 musim lagi baru. Dan di sini dibuktikan Pavard, kenapa Inter mau merogoh kocek lumayan dalam untuk pemain sekelas Pavard yang kontraknya tinggal semusim lagi. Kita lihat bermain 83 menit, melakukan 2 intercept, 3 clearance, kemudian 2 tackle, ground duel semuanya dia menangkan. 3 ground duel, 3-3-nya dia menangkan. Kemudian dia melakukan duel udara 50-50, kalah 2 kali, menang 2 kali. Kemudian wow, akurasi passingnya Pak 98%. Jangan bilang wah itu kan umpan-umpan pendek. No, lihat ke bawah. 4 long ball, 4 umpan panjang, semuanya akurat. Ini wow banget. Jadi tolong, bukannya aku meremehkan Bisek, enggak. Aku bahkan penampilan Bisek itu bisa dibilang di luar ekspektasi, lebih bagus dari perkiraanku. Ingat gak aku dulu bilang Bisek itu harganya 7 juta. Jangan berharap pemain 7 juta itu akan perform kayak pemain seharga 30 juta. Tapi ya itu menurutku Bisek exceeding expectation, melebihi ekspektasi. Tapi kalau dibandingkan dengan Pavard, sorry, masih jauh. Dan terbukti juga kemarin hampir tidak ada
bola berbahaya atau serangan berbahaya yang datang dari sisi kanan, karena sejelek-jeleknya Dumfries itu Pavard benar-benar bisa mengcover sisi kanan lapangan dengan sangat baik. So di sini dikasih nilai 7,4, bahkan menurutku 7,8 itu sangat layak. 7,8, 7,7 lah. Itu belakang. Nah, Dumfries kayaknya Dumfries masih agak ini, cederanya itu belum 100% pulih. So di sini 6,5. Tidak banyak yang aku bisa komentari karena tusukan dia yang biasanya ke arah penalti yang sangat membahayakan tidak banyak terlihat. Beberapa kali dia kalah duel juga. So 6,5 ini rasanya masih apa ya? Masih generous, masih apa ya? Dermawan ngasih nilai Dumfries 6,5. Kalau aku sih aku kasih 6,2. Kalau kawan-kawan gimana Dumfries? Kayaknya semua hampir setuju Dumfries mainnya kurang bagus kemarin. Augusto tidak bagus, tapi jelas lebih bagus dari Dumfries. Kalau aku Augusto segitu baru aku kasih nilai 6,5. Di dribble dia beberapa kali berusaha dribble tapi gagal. Kemudian secara defensif not bad, tapi kayaknya kemarin malah justru lebih bagus di Marco kalau lihat sisi pertahanannya aja ya. So bukan permainan terbaiknya Augusto yang kemarin itu. Kemudian tentu saja trio lini tengah Mkhitaryan, Hakan, dan Barella. Dari tiga ini aku beda pendapatku dengan SofaScore. Menurutku yang paling bagus kemarin itu adalah Mkhitaryan. Kalau aku sih aku kasih nilai 7,7 untuk Mkhitaryan. Kemudian Hakan dengan Barella sepertinya agak seimbang. Hakan menciptakan banyak peluang, kita lihat, kita buka semuanya. Barella seperti biasa dengan fisikalitasnya dia ada di mana-mana. Kemudian Mkhitaryan dengan ketenangannya dia bisa mengontrol tempo ketika saatnya harus dipelankan dia pelankan. Hakan benar-benar inilah regista. Seorang pemain yang memberikan ancaman dari kedalaman, benar-benar memberikan dimensi yang sangat berbeda dibandingkan dengan dulu Brozovic. Kalau kita lihat semuanya main 90 menit kecuali Henrikh Mkhitaryan, lagi-lagi sangat apa ya, keputusan yang tepat dari Inzaghi dia menarik Henrikh Mkhitaryan dibandingkan Barella, karena Barella satu dia bermain bagus, kedua golnya Fratesi itu berawal dari tembakannya Barella yang sangat akurat dan keras. Kalau itu nggak keras itu mungkin bisa langsung ditangkap, tapi karena tembakannya keras makanya bolanya mental, makanya kemudian bisa dihajar oleh Fratesi. Dari segi akurasi passing ini yang aku bilang, kalau kawan-kawan ingat, paling gede akurasi passingnya Mkhitaryan, tapi kebanyakan dia safe pass. Banyak yang umpan-umpan apa ya, umpan-umpan aman ke arah Hakan, ke arah Barella, ke arah siapa namanya, ke arah Augusto di kiri. Tapi satu asisnya yang sangat luar biasa. Kalau aku sih ini bukan 7,3 aku kasih nilai. Aku kasih 7,8 untuk Henrikh Mkhitaryan. Seperti yang aku bilang, dia menurutku di antara ketiga ini dia yang paling bagus mainnya. Tapi sekali lagi walaupun dia paling bagus mainnya, tetap saja aku acungi jempol keputusan dari Inzaghi untuk menarik keluar dia, memasukkan Fratesi. Yang mana Fratesi, terus terang saja aku ngeliat Fratesi mainnya biasa aja. Bahkan aku sempat sebut bahwa untuk saat ini yang ditawarkan oleh Fratesi itu hanyalah kengototan dan fisikalitas yang dia bisa sprint terus menerus tanpa kelelahan, apalagi dia main di babak kedua kan. Tapi kalau kejelian dia membaca permainan, kejelian dia mengubah arah permainan itu belum ada. Cuman sekali lagi seperti omong Fratesi, dia aku yakin akan menjadi pilar Inter di masa depan. Kecuali kalau dia dijual. Ini Fratesi ya, Fratesi 1 gol kemudian 4 sentuhan saja. Untuk seorang pemain tengah hanya melakukan 4 sentuhan itu sangat sedikit kalau dibandingkan dengan Nicolo Barella 60 sentuhan. Ya walaupun ya menit bermainnya jauh lebih banyak ya, 90 menit. Cuman ya tetap aja sedikit sentuhannya. Tidak ada crossing, tapi dia ada 1 kipas. Sayang sekali tidak bisa berbuah gol. So
Aku acungi jempol, rasanya ini bukan sebuah kebetulan, sudah diperhitungkan oleh Inzaghi kenapa dia tarik keluar Miki dan masukkan si Fratesi. Oh ya, cuma satu yang aku agak kritik dari Inter kemarin ketika waktu mulai mau habis, kemudian Inzaghi merubah skema permainan jadi 3-4-3. Lapangan tengah kita praktis kosong. Semua numpuk di depan sehingga ketika ada momen beberapa kali Hakan dapat bola di belakang, dia tidak bisa mengalirkan bola secara secara metodis. Tapi ya mau nggak mau harus umpan lambung ke depan karena di tengah itu udah nggak ada orang. Kayak 5 pemain itu di depan semua. Akhirnya ya begitu, kayak umpan lambung ya kayak kick and rush-nya Liga Inggris jadinya. So itu yang aku kritik. Di sana kelihatan panik sekali ingin buru-buru mencetak gol. Ya syukurnya kita bisa mencetak gol. Kemudian yang kedua adalah Lautaro Martinez dan Marcus Thuram. Bagiku man of the match Lautaro Martinez dengan 1 golnya. Selain gol dia sangat berkontribusi. Dia ada shot on target 3 yang sundulannya sayang terlalu lemah. Kemudian ada 47 sentuhan. Walaupun akurasi passingnya itu cuma 72%, tapi banyak di antara umpan-umpan dia itu yang sangat berbahaya. Yang kita jadi mikir, coba kalau itu tepat sasaran bisa jadi berbahaya kan. Itu. Kemudian ground duel sangat terlibat, 11 kali duel, 5 kali dia menang. Untuk seorang penyerang 5 kali memenangkan duel itu sudah termasuk bagus, karena duel antara penyerang dan back ya biasanya yang menang ya back, karena lebih mudah bagi mereka untuk tinggal bola dihalau aja, tinggal dibuang, mau di out kan, mau ke depan nggak apa. So 5 adalah angka yang sangat bagus. Terlihat bagaimana dia menjadi referensi serangan Inter Milan ketika agak bingung, Lautaro turun sampai ke bawah, bahkan dia melakukan pressing ketika bertahan juga, benar-benar paket komplit. Makanya lagi-lagi aku bilang, untuk seorang pemain yang sangat rajin turun, sangat rajin melakukan pressing, bertahan, dia bisa menjadi pencetak gol terbanyak sementara ini menurutku sangat luar biasa. Bandingkan dengan siapa? Arnautovic yang di depan aja kebanyakan ngendon, kudu-kudunya ke bawah jemput bola malah kehilangan bola yang jadinya kita kebobolan kan. So bagiku tidak ada keraguan, Lautaro adalah man of the match. Kemudian Marcus Thuram. Aku lihat Marcus Thuram ini sangat berkali-kali dia bisa menarik 2 bahkan 3 pemain lawan, sehingga ini memberikan ruang bagi Lautaro. Dan ini sepertinya sangat dilatih di latihan, di sesi training. Pada banyak kesempatan Thuram dan Lautaro saling mendekatkan diri, kemudian larinya misah, sehingga ini bikin kebingungan kawan yang musuh itu mau siapa. Kalau si Thuram di cuma 1 lawan 1 itu bahaya, bisa di dribble, bisa dilewatin. Tapi sebagai gantinya ya Lautaro yang sering lepas, termasuk di golnya itu kan Thuram dikasih bola, kemudian ada 2 atau 3 yang mendekat, tahu-tahu bola itu langsung dialirkan oleh Thuram ke Mkhitaryan. Mkhitaryan tidak terkawal, Lautaro juga tidak terkawal. Top banget lah. Untuk Arnautovic sudah aku bahas tadi, nggak mau lagi aku bahas ini. Aku masih kesel terus terang saya sama Arnautovic. Alexis Sanchez apalagi, aku masih berharap semoga dia bisa memperbaiki diri. Tapi di sisi lain aku berharap manajemen bisa ngelihat bahwa kualitas striker kita selain Thuram dan Lautaro ini sangat jebol. Kalau tidak diusahakan banget nyari 1 striker di bulan Januari ini, resikonya bisa jadi kita gagal mendapatkan bintang 2. Karena kemarin ketika Lautaro absen terasa banget bedanya. Kemudian kemarin ketika Lautaro masih bermain tapi Thuram kemudian ketika Thuram ditarik keluar, terasa banget lini serang kita jadi kayak tumpul. Ya menurut kawan-kawan gimana? Kayaknya banyak sekali yang setuju kita perlu ngambil 1 striker di bulan Januari ini. Kalau aku sih sangat krusial. Kita sayap wingback kanan udah aman, 1 striker lagi sangat krusial. Oke, itu dulu guys. Terima kasih buat terima kasih buat dukungan kalian selama ini, yang udah nonton, like-nya jangan lupa. Targetku
Semoga channel Ngomin ini bisa jadi tambah besar. Kalau bisa mencapai 100.000 subscriber di tahun ini. Jadi mohon bantuannya kalau punya temen yang fans Inter. Wah ini ada di apa ya? Dikasih tahu lah, di share kayak gitu. Oke. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao.